Akhir abad ke-15, di tepi Surabaya yang masih berupa pelabuhan kecil, datanglah seorang ulama muda dari Campa bernama Sunan Ampel, putra Maulana Malik Ibrahim. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, namun sorot matanya penuh semangat dakwah. Ia datang membawa cita-cita besar, membangun masyarakat Jawa yang beriman dan berakhlak mulia. Langkah pertamanya bukan membangun masjid megah, melainkan rumah kecil di Ampel Denta, tempat ia mengajar dan menampung para pelajar dari berbagai daerah. Dari rumah itu, lahirlah pesantren pertama di tanah Jawa. Di sanalah, ia menanamkan nilai-nilai Islam dengan pendekatan budaya dan kasih sayang, bukan paksaan. Sunan Ampel dikenal tegas dalam prinsip, tapi lembut dalam menyampaikan kebenaran. Ia mengajarkan 5 larangan yang menjadi dasar moral murid-muridnya, moh limo, ora moh main, ora moh madat, ora moh maling, ora moh madon, ora moh minum. Ajaran itu menjadi pondasi akhlak bagi masyarakat Jawa hingga kini. Murid-muridnya bukan orang sembarangan. Dari tangannya lahir para penerus besar dakwah Islam, seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Ampel Denta menjadi pusat ilmu, tempat para santri ditempa menjadi ulama dan pemimpin. Meski keras dalam menegakkan agama, Sunan Ampel sangat menghargai tradisi lokal. Ia tidak memaksa rakyat meninggalkan adat, melainkan mengubah maknanya agar sejalan dengan nilai Islam. Itulah sebabnya, ajaran Islam bisa diterima masyarakat Jawa tanpa pertentangan. Ia juga dikenal sebagai sosok yang visioner. Dalam musyawarah Wali Songo di Demak, Sunan Ampel sering menjadi penengah, menasihati agar dakwah selalu dilakukan dengan akhlak dan kesabaran. Baginya, memperbaiki hati manusia jauh lebih penting daripada memperbanyak pengikut. Menjelang wafat, Sunan Ampel berpesan agar para muridnya menjaga persatuan umat. Ia dimakamkan di kawasan Ampel, Surabaya, dan hingga kini tempat itu menjadi pusat ziarah dan sejarah, bukan sekadar makam, tapi simbol awal penyebaran ilmu dan kebaikan di tanah Jawa. Dan dari Ampel Denta itulah, cahaya Islam menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, lembut, bersinar, dan tak pernah padam hingga hari ini. Jalan dakwah Sunan Ampel semasa hidupnya tidaklah semudah yang dibayangkan. Di balik lembutnya senyum dan ketenangan ucapannya, ia telah melewati badai rintangan yang menguji keteguhan imannya. Masyarakat Jawa kala itu masih setia pada ajaran Hindu-Buddha dan kepercayaan leluhur. Banyak yang menolak Islam karena dianggap asing dan mengancam tradisi lama. Tapi Sunan Ampel tidak memerangi, ia merangkul. Ia membungkus dakwahnya dengan budaya, menjadikan tembang, upacara, dan adat sebagai jembatan menuju pemahaman Islam. Dengan cara itulah ia menyentuh hati tanpa menimbulkan perlawanan. Dari kalangan bangsawan dan pendeta kerajaan pun muncul penolakan. Mereka takut kehilangan pengaruh dan kekuasaan. Namun Sunan Ampel tidak pernah melawan dengan kemarahan. Ia menjawab dengan akhlak dan teladan. Ia tunjukkan bahwa ajaran Islam bukan untuk menghapus kemuliaan masa lalu, melainkan menyempurnakannya dengan cahaya kebenaran. Bahkan di antara para wali, perbedaan pandangan sering terjadi. Ada yang ingin menyebarkan Islam dengan cepat dan luas, tapi Sunan Ampel memilih jalan sabar. Ia percaya bahwa yang lebih penting dari banyaknya pengikut adalah dalamnya pemahaman dan ketulusan hati. Dakwah, baginya, bukan perlombaan jumlah, tetapi perjuangan nurani. Di pesantrennya di Ampel Denta, ia memulai dari nol. Bangunan bambu sederhana menjadi tempat ribuan santri menuntut ilmu. Ia mengajar, menulis, dan bekerja keras bersama para murid. Dalam kesederhanaan itu, ia menanamkan nilai kesabaran dan kerja keras sebagai ibadah. Namun di luar tembok pesantren, kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berubah. Judi, mabuk, dan pencurian masih marak. Maka Sunan Ampel menegakkan ajaran, moh limo, ora moh main, ora moh madat, ora moh maling, ora moh madon, ora moh minum. Prinsip sederhana yang mengajarkan kebersihan jiwa dan kehormatan diri. Tekanan politik juga datang dari kerajaan yang belum sepenuhnya menerima Islam. Dakwahnya sering dicurigai sebagai ancaman. Namun Sunan Ampel tetap berdiri tenang. Ia tak gentar, karena baginya dakwah sejati bukan untuk menaklukkan, melainkan menuntun. Hingga menjelang wafatnya,
ia tetap memegang keyakinan bahwa kebenaran akan menang dengan kesabaran. Dan ketika waktu berpulang tiba, ia tersenyum tenang, meninggalkan warisan bukan berupa harta, melainkan generasi penerus yang menerangi Nusantara dengan ilmu, akhlak, dan kasih sayang. Dari perjuangan panjang itulah, nama Sunan Ampel hidup abadi dalam sejarah, sebagai cahaya yang menuntun Jawa menuju iman dan peradaban.